Swastiastu, Om Swastiastu. salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dengan saya sendiri, Made Maswandeni dari SD nomor 6 Kute, rekan saya Bapak Iketut Aryawan dari SD nomor 6 Kute, Om Swastiastu. dan rekan saya juga Bapak Igede Putu Siwanata dari SD nomor 6 Tuban. Om Swastiastu. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Baik Pak Tet, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Tet hari ini? Selamat pagi Bu Mas, Astungkare. Saya hari ini sangat baik. Bagaimana dengan Bu Mas sendiri? Baik, Astungkare Pak Tet, saya juga baik. Syukur ya jika dalam keadaan baik-baik juga Pak Tet. Oke, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak Tut dengan coaching nantinya. Namun sebelum Pak Tut memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi di sini agar tujuannya Pak Tut juga tahu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Pak Tut sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Pak Tut juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, ya. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Pak Tut, ketika melakukan sebuah coaching, Pak Tut jangan lupa untuk menerapkan alur dari kita, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, lalu ada aksi rencana, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Pak Tut ya. Bagaimana bisa dipahami Pak Tut? Iya Bu Mas, sangat paham ya Astungkare. Oke, baik Pak Tut. Kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak Tut ya? Iya Bu Mas, tentu saja boleh. Silakan Bu Mas. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak Tut, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Pak Tut kembangkan dalam proses percakapan nanti? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu Mas ya ada dua. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Seperti itu Bu Mas. Baik, luar biasa sekali Pak Tut ya. Jadi dengan dua kompetensi ya Pak Tut ya. Jadi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Seperti itu Pak Tut ya. Ya, betul sekali. Nah, dari dua kompetensi ini,
Pak Tut, kira-kira bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin Pak Tut kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, Bu Mas, nanti untuk kompetensi yang lebih spesifik adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan-permasalahan yang coach saya alami. Seperti itu, Bu Mas. Baik, luar biasa sekali Pak Tut ya. Memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci ya, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nantinya. Nah, Pak Tut, untuk yang pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Pak Tut capai dalam proses percakapan nanti? Untuk indikator ketercapaian atau indikator keberhasilannya, yang ingin saya capai itu adalah yang pertama, bahwa nanti dalam coaching saya akan menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri agar coach saya nanti dapat menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang beliau temui. Seperti itu, Bu Mas. Iya, baik. Luar biasa sekali. Sangat bagus ya, Pak Tut. Baik, semoga dari indikator yang sudah Pak Tut sampaikan tadi, terkait proses yang meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach-nya, bisa tergali dengan sangat maksimal ya, Pak Tut. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu yang ingin saya tanyakan Pak Tut, dan selebihnya setelah ini Pak Tut silakan bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Pak Tut tentukan tadi ya. Oke, terima kasih Bu Mas. Baik, sama-sama Pak Tut. Bagaimana? Apakah sudah siap melakukan coaching? Siap, Bu Mas. Baik, relax dulu ya. Oke, silakan dimulai proses coachingnya Pak Tut. Tetap semangat, ya. Ya, siap Bu Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Tut, apa kabar? Swastiastu Pak Sius, selamat pagi. Asmengkare, kabar saya sangat baik. Bagaimana dengan Bapak? Ya, baik juga Pak Tut. Pak Tut, apakah pagi ini Pak Tut punya waktu? Ya, Pak Siwo, tentu saja. Ada apa ya Pak Siwo ya? Begini Pak Tut, ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan atau diskusikan dengan Pak Tut. Apakah Pak Tut bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya? Ya, tentu saja Pak. Tentu saja saya bersedia. Ngomong-ngomong nanti setelah kita ngobrol, emang hal apa sih yang Bapak harapkan nanti dari obrolan kita? Begini Pak Tut, setelah kita berdiskusi, berbicara, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak Tut. Begitu ya Pak ya. Tentu saja boleh ya Pak ya. Malah saya juga merasa senang bisa berbagi dengan Bapak. Kalau boleh tahu Pak ya, permasalahan apa sih yang Bapak ingin bahas Pak? Begini Pak Tut, di dalam kelas, di kelas 5 khususnya, pembelajaran bahasa Bali itu siswa kurang aktif dan ada beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pembelajaran bahasa Bali, terutama pada menulis aksara Bali Pak Tut. Seperti itu ya Pak Siwo ya. Kalau boleh tahu ya Pak ya, kira-kira penyebab dari siswa kurang aktif dan kesulitan siswa untuk memahami pembelajaran bahasa Bali, terutama aksara Bali ya Pak ya. Gimana itu Pak ya? Seperti yang Pak sampaikan tadi. Begini Pak Tut, saya sudah ada bertanya pada beberapa siswa, dan siswa tersebut menjawab mereka merasa mengantuk karena pelajaran bahasa Bali itu
di jam-jam akhir Pak Tut. Mereka merasa mengantuk dan kurang aktif saat belajar. Dan juga ada beberapa anak yang memang memiliki kesulitan memahami pelajaran bahasa Bali, terutama dalam menulis aksara Bali itu Pak Tut. Begitu ya Pak Siu ya. Berarti siswanya ada yang mengantuk karena lelah mungkin Pak Siu ya, apalagi di jam siang. Terus kira-kira nih Pak ya, seberapa besar Pak harapan Bapak nanti terhadap murid Bapak dalam menerima pembelajaran yang akan Bapak sampaikan? Harapan saya Pak Tut agar suasana kelas itu aktif dan siswa itu dapat belajar dengan menyenangkan. Anak-anak saya harapkan dapat mengerti dan memahami materi yang saya ajarkan. Tidak hanya mereka diam saja Pak Tut dan menggeleng-gelengkan kepala. Oh ya, saya mengerti Pak. Artinya paling tidak nih ya mereka bisa memberikan respon yang baik, respon positif Pak ya. Baiklah Pak, setelah Bapak mengetahui beberapa penyebab dari permasalahan tadi, bagaimana kira-kira ini Pak langkah-langkah yang akan Bapak ambil untuk mengatasinya? Iya Pak, terpikir oleh saya ada beberapa hal yang dapat saya lakukan. Yang pertama saya akan lakukan adalah memberikan anak-anak itu mindfulness agar siswa itu tidak mengantuk saat pembelajaran dan mereka dapat lebih fokus ketika belajar. Dan akan saya selingi dengan ice breaking serta quiz-quiz ataupun games yang dapat meningkatkan keaktifan siswa. Serta mereka akan saya bentuk dalam kelompok-kelompok kecil agar mereka dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dan untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran bahasa Bali, khususnya nyurat aksara Bali, akan saya berikan bimbingan yang lebih kepada mereka. Seperti itu Pak. Baik Pak, sangat bagus sekali rencana yang Bapak paparkan tadi, di mana nantinya Bapak ini akan mengingatkan pada murid Bapak tentang mindfulness mungkin, terus ice breaking yang beragam, terus dengan memberikan quiz dan juga dengan memberikan game, serta membentuk mereka dalam kelompok agar mereka bisa lebih aktif dalam pelajaran, bisa belajar berkolaborasi antar teman. Nah, kemudian untuk murid yang mungkin agak lambat, Bapak ini akan memberikan bimbingan lebih, begitu Pak ya. Menurut Bapak ini, bimbingan lebih itu yang seperti apa sih Pak yang akan Bapak berikan? Seperti ini Pak Tut, bimbingan itu dapat saya berikan berupa latihan dalam bentuk praktek tentang pemahaman mengenai pembelajaran bahasa Bali, terutama aksara Bali. Misalnya di sini untuk menghafal agar memudahkan siswa menghafal aksara Bali, saya akan jadikan aksara Bali itu sebagai lagu untuk mereka lebih mudah menghafalnya. Karena ketika mereka sudah hafal aksara Bali, ketika saya berikan tugas, mereka dapat menyelesaikannya seperti itu Pak Tut. Oh begitu ya Pak Siu ya. Tetapi tetap Bapak nanti ini akan membimbing mereka terus-menerus ini Pak ceritanya Pak ya? Iya Pak Tut, saya akan membimbing mereka sampai mereka bisa Pak Tut. Bagus Pak. Berarti Bapak nanti akan membimbing mereka sampai mereka betul-betul bisa. Kira-kira nih Pak ya, kapan kira Bapak akan melaksanakan bimbingan ini Pak? Iya Pak. Untuk melaksanakan bimbingan ini akan saya laksanakan setelah pembelajaran selesai. Misalnya ketika anak sudah pulang. 15 menit atau sampai 20 menit setelah jam pulang, anak-anak yang kurang memahami pembelajaran bahasa Bali itu akan saya tahan dulu sebentar untuk mendapatkan bimbingan khusus ini Pak. Bagus Pak. Kemudian Pak ya, dari rencana Bapak tadi, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian masalah ini Pak yang akan Bapak terapkan nanti? Seperti ini Pak Tut, saya akan melakukannya secara konsisten dan terus-menerus sampai memang terlihat perubahan dari siswa tersebut yang tadinya kurang paham menjadi lebih mengerti atau bisa melaksanakan pembelajaran bahasa Bali itu Pak Tut. Oke Pak, bagus. Kira-kira ini Pak ya,
selain diri Bapak sendiri, kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak lagi Pak dalam menjaga komitmen ini Pak? Tentunya dalam hal ini saya akan berkolaborasi Pak Tut dengan kepala sekolah, rekan guru yang akan membantu saya dalam membimbing siswa tersebut. Dan kemudian juga dengan orang tua siswa untuk bekerja sama membimbing siswanya di rumah juga untuk belajar bahasa Bali seperti itu Pak Tut. Oh ya ya sangat bagus Pak. Memang sekarang nih kolaborasi itu sangat penting Pak ya. Agar nantinya hasil yang didapatkan juga bisa lebih baik. Kemudian nih Pak ya, bagaimana kira-kira rencana tindak lanjut Bapak yang akan Bapak lanjutkan untuk kedepannya? Ya Pak Tut, di sini dia akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid-murid yang mengalami kesulitan itu sampai mereka dapat memahami pelajaran bahasa Bali, terutama menulis aksara Bali itu Pak Tut. Bagus sekali emang rencana Bapak. Berarti untuk kedepannya agar murid dapat lebih fokus, lebih aktif, dan lebih mudahlah memahami pembelajaran bahasa Bali, terutama menulis aksara nih Pak ya, emang agak susah. Nanti mungkin Bapak akan mengajarkan mereka di waktu-waktu senggang mungkin Pak ya. Terus juga Bapak akan menjalin komunikasi dengan orang tua atau walinya. Kemudian selain itu Bapak juga akan memberikan pokoknya Bapak akan memberikan perhatian lebih Pak ya kepada murid yang membutuhkan. Seperti itu kan? Ya, benar sekali Pak Tut. Baiklah Pak, dari obrolan kita hari ini ya, perbincangan kita hari ini, kira-kira bagaimana sekarang perasaan Bapak Pak? Seperti ini Pak Tut, ya setelah berbincang-bincang, berdiskusi dengan Pak Tut, tentunya saya merasa senang Pak Tut dan lega karena saya sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang Pak Tut. Ya Pak, sudah kelihatan dari pancaran wajah Pak Siwo sudah sangat kelihatan ya Pak ya. Kalau begitu Pak ya, saya kira untuk pembicaraan yang luar biasa ini, saya berharap mudah-mudahan Bapak dapat melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan Pak ya. Iya Pak Tut, saya akan bersemangat dalam melaksanakan dan membimbing murid-murid sampai mereka bisa Pak. Ya Pak, memang kita sebagai pendidik harus selalu bersemangat untuk mendidik anak-anak. Baik Pak, kira-kira ada hal yang lain lagi nggak yang perlu dibicarakan, yang perlu kita bahas? Saya rasa untuk kesempatan ini sudah cukup Pak Tut, dan saya ucapkan terima kasih Pak Tut sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya Pak Tut. Ya Pak Siwo, sama-sama Pak Siwo, saya juga mengucapkan terima kasih sudah mau ngobrol sama saya. Baiklah Pak Siwo, kalau begitu karena ini obrolannya sudah selesai, izinkan saya undur diri dulu Pak Siwo ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan. Baik Pak Tut, terima kasih. Selamat pagi Pak Tut. Ya, selamat pagi juga Pak Siwo. Semangat. Untuk semua, semangat. Baik Pak Tut, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Pak Tut dengan coach tadi, dengan Pak Siwo. Terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan ini Pak Tut, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Pak Tut ya? Ya Bu Mas, sangat-sangat boleh. Silakan Bu Mas. Baik. Nah Pak Tut, untuk yang pertanyaan pertama nih, apa yang sudah Pak Tut lakukan tadi saat melakukan coaching? Dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Pak Tut tadi? Ya Bu Mas, untuk yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coaching.
Nah, kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan itu adalah mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu Mas. Oke, baik Pak Tut, luar biasa. Jadi tadi yang Pak Tut sampaikan itu sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya Pak Tut ya. Jadi di catatan saya, Pak Tut memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti dari Pak Tut tadi ketika mengobrol merasa setara dengan Koci, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Pak Tut juga sudah melakukan namanya prinsip proses kreatif, di mana Pak Tut berusaha menggali kreativitas dari seorang Koci untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Nah, kemudian Pak Tut juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot ya, agar memaksimalkan potensi dari seorang Koci itu sendiri. Dan juga Pak Tut sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan di supervisi tadi ya. Pak Tut mengharapkan ada dua ya tadi yang sebelum saya dengar, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari catatan yang sudah saya catat tadi juga sudah terlaksana Pak Tut, dan yang paling penting dari proses tadi saya juga mencatat bahwa Pak Tut sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, di mana Pak Tut tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, secara gambaran umum nih dari catatan saya, Pak Tut tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik sekali. Luar biasa sekali Pak Tut, saya berikan aplaus, sangat luar biasa, menginspirasi. Ya, Bu Mas, terima kasih banyak. Ya, baik. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak Tut ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih Pak Tut, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Tut kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, Bu Mas, terkait dengan proses coaching tadi, kompetensi yang masih saya ingin kembangkan itu adalah kehadiran penuh, yang mana tadi mungkin ya coaching merasa ada sedikit unek-unek begitu, kemudian seharusnya saya menggunakan juga salah satunya itu adalah teknik stop ya, agar coaching merasa lebih tenang, lebih rileks. Terus apa lagi ya? Mungkin dengan penerapan teknik stop ini, coaching ini bisa mengungkapkan semua permasalahan yang dia alami. Seperti itu, Bu Mas. Baik, benar. Saya setuju dengan Pak Tut. Bagus sekali Pak Tut. Memang kehadiran penuh atau present menjadi harapan Pak Tut agar lebih bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa semoga teknik stop ini juga bisa segera Pak Tut maksimalkan dalam diri Pak Tut. Tidak hanya potensi ini saja, tapi juga potensi yang lain yang agar semakin tajam ketika Pak Tut memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya ya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Pak Tut agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses coach bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach. Pak Tut tetap berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirta ini tetap dilaksanakan terus Pak Tut. Luar biasa sekali Pak Tut, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Pak Tut ke depannya. Iya, Bu Mas. Terima kasih banyak, Bu Mas. Baik Pak Tut, terima kasih juga Pak Tut. Silakan Pak Tut untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Saya akhiri pada kesempatan ini. Saya ucapkan semoga nantinya Pak Tut menjadi coach yang bisa menginspirasi bagi banyak orang. Selamat beraktivitas kembali Pak Tut ya. Ya, Bu Mas. Terima kasih. Sampai jumpa, Bu Mas. Bye. Oke, sama-sama. Sampai jumpa. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil